Siksaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW semakin menjadi-jadi. Jiwa Nabi SAW berada dalam bahaya. Karena itu, beliau mengambil sebuah keputusan sulit, pergi ke Thaif. Rasulullah SAW tak ingin syiar Islam terhenti, hanya karena kekejian yang semakin tak terkendali dari kaum Quraisy. Inilah kali pertama Rasulullah SAW berdakwah di luar Mekah. Nabi SAW pergi ke Thaif bersama Zaid bin Haritha. Setelah melewati perjalanan yang berat dan melelahkan, Rasulullah SAW tiba di Thaif. Setiap kali berjumpa dengan orang, beliau mengucap salam dan menyeru untuk mengikuti ajaran Islam. Suatu saat, Rasulullah SAW bertemu dengan penduduk Thaif. Beliau langsung menawarkan agama Islam kepada mereka. Tapi ajakan tulus itu ditolak mentah-mentah. Di luar dugaan, permintaan itu juga ditolak penduduk Thaif. Dengan cepat penduduk Thaif membentuk dua barisan. Mereka membungkukkan barisan dan mengambil batu. Tangan mereka kini telah penuh dengan batu. Setiap orang telah siap melempari Rasulullah SAW dengan batu yang tergenggam di tangan. Batu itu kemudian berterbangan menuju tubuh Nabi SAW dan Zaid. Keduanya terus berusaha menyelamatkan diri mencari tempat persembunyian. Tetapi mereka kalah cepat. Batu-batu silih berganti mendarat di sekejur tubuh mereka. Rasulullah SAW dan Zaid berlari terus menghindari amukan penduduk Thaif. Setelah merasa aman, Nabi SAW menghampiri sebuah pohon anggur milik Utbah dan Syaibah, dua putra Robiah, lalu duduk di sana. Di tempat itulah Nabi berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menahan sakit yang mulai menjerat tubuhnya. Nabi tidak menyadari bahwa gerak-geriknya diperhatikan dua putra Robiah. Keduanya lalu memanggil Adas, seorang budak Nasrani, untuk memberikan anggur kepada Rasulullah. Ketika Adas memberikan anggur kepada Rasulullah, terdengar kalimat asing dari bibir beliau saat hendak memakan anggur itu. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Rasulullah. Adas terperanjat. Sesungguhnya ucapan itu tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini. Kamu berasal dari mana dan apa agamamu? Tanya Nabi SAW. Aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawi, jawab Adas. Itu negeri seorang soleh bernama Yunus bin Matta, kata Rasulullah. Adas makin terperanjat. Apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta? Dia adalah saudaraku, seorang nabi. Begitu juga dengan diriku. Adas tertegun. Ia terkejut mendengar jawaban itu. Ia langsung mencium kedua tangan Rasulullah. Ketika Adas kembali kepada kedua putra Robiah, mereka berkata, celakalah dirimu, wahai Adas. Jangan biarkan dia memalingkanmu dari agamamu, sebab agamamu lebih baik daripada agamanya. Setelah keadaan aman, Rasulullah dan Zaid berjalan menuju ke arah Mekah. Tatkala tiba di Karnul Munazil, saat derita dan nestapa mencapai puncaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung untuk menemui Rasulullah yang menunggu perintah untuk meratakan gunung terhadap penduduk Thaif. Alih-alih membalas perlakuan penduduk Thaif, Rasulullah justru mendoakan mereka. Jangan, siapa tahu Allah akan mengeluarkan seseorang yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dari rahim mereka, ucap Rasulullah pada kedua malaikat itu. Peristiwa itu membuat hati Nabi menjadi tentram. Perjalanan diteruskan hingga sampai di Mekah. Di Mekah, Rasulullah mendapat perlindungan dari Al-Mut'im bin Adi. Kebaikan Al-Mut'im tidak pernah dilupakan Rasulullah SAW. Demikianlah akhir kisah Rasulullah di Thaif. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Seorang dai tak boleh berputus asa dalam berdakwah, meski dihina dan diusir. Itulah yang dilakukan Nabi SAW ketika pergi ke Thaif. Beliau tidak putus asa mengajak manusia ke jalan yang lurus, serta mencoba mencari lahan dakwah yang baru setelah datang berbagai rintangan di lahan yang lama.
Keteguhan dan keseriusan Rasulullah SAW juga ditunjukkan saat beliau berdoa di bawah pohon anggur. Walau rintangan menghadang, beliau terus berjuang demi mengharap ridho Allah. Beliau selalu kembali kepada Allah, memohon pertolongannya saat penderitaan mendera. Yang paling beliau takutkan adalah kemurkaannya dan kemarahannya, bukan yang lain.